Kalau di yang pedalaman kan, kita yang duluan rasakan. Jadi sekarang ya sama-sama rasakan juga. Betul. Ngapain kita salah-salahin ini ya? Iya, makanya nggak usah nyalahin pemerintah karena kita lihat dari rekam percuma. Iya, maksudnya nggak akan itu lagu Pak. Nggak akan, walaupun sosialis Indonesia apakah ini luar negeri, di luar Indonesia satu desa. Ya program bukan Adidas. Dia bukan Kominfo, dia Adidas. ya karena Halo saudara semua, balik lagi di Basudara. Adik kakak Bakudapa di episode 3. Ada bintang tamu kita di situ. Jadi sekarang ini marak sekali keresahan-keresahan yang timbul dari masyarakat. Ada yang komen tentang gini, komen-komennya tuh panas-panas banget di detik.com, di Instagram, di postingan-postingan Instagram terkait layar yang tiap hari kita tonton. Jadi berarti udah tahu apa dong? Udah berganti dari TV analog ke TV digital. Jadi ada banyak banget masyarakat yang nggak suka gitu karena alasan nggak ada sinyal lah di kampung dia lah, terus alasan dia agak makin miskin lah kalau pakai digital kan. Tapi kalau dari pemerintah sih dia bilangnya TV digital itu mempermudah dan free to apa tadi ya, free to air, maksudnya gratis. Gimana, ada yang masih pakai TV? Ya? Ada yang masih pakai TV analog di sini? Saya TV. Masih. Gimana Pak? Rasanya diberhentikan TV analog dan beralih ke digital? Ya paling cuma kualitas gambar ya. Kualitas gambar. Ya tapi masih bisa kalau katanya sih cuma sinyalnya doang di rumah. Ini paling nggak bisa sama sekali. Di rumah masih bisa ya? Masih bisa. Oh, dia udah digital jangan-jangan. bisa jadi. Jadi lagi diuji coba. Kalau di itu kan sekarang kan nanti bisa dicari lah di beritanya kan. Di beritanya kan bisa dicari bahwa sudah beralih itu per bulan April kalau nggak salah. Nah, cuman masih diuji coba untuk tanggal 2 November atau kalau nggak salah tanggal 2 November. Jadi uji coba itu di Jabodetabek. Tapi itu nanti bisa di cross check di Google lah. Cuman kan kalau itu kan kita bisa ngecek ya. Artinya hal-hal seperti perbedaan antara TV digital dan TV analog itu kan bisa dicek. Cuman yang perlu dibahas supaya agak berbeda dengan yang lain ya, mungkin apa dampak yang dirasakan teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Artinya kita punya teman atau keluarga, tetangga dan lain-lain itu sebenarnya dampaknya baguskah atau memang nggak baguskah gitu. Cuman kalau ya perbedaan kan simpel. Kalau TV digital secara umum itu dia kan lebih tipis. Kalau yang analog ya ada tabungnya, meskipun sekarang juga ya TV datar juga sebenarnya dia ada juga yang analog kan, ya kan. Cuman kebanyakan yang menemani kita dari dulu kan gitu ya, Pak Giri ya, TV analog. Makanya ya lihatlah tergantung dari beberapa hal. Kedua mungkin dia lebih murah, TV analog lebih murah, digital lebih mahal. Kalau mau pakai TV digital di TV analog berarti harus beli STB kan. Ada kotak kecil yang apa panjangan nanti bisa di searching juga, atau nanti pada saat pengeditan dimasukin di TV box. Nah bukan, ada STB namanya. Nah, itu harus disambungkan supaya bisa diubah sinyalnya dari TV analog menjadi digital. Artinya ada beberapa yang bisa, cuman yang perlu dibahas ya itu tadi. Sebenarnya kenapa sih banyak orang harus komplain gitu tentang, kalau Bung termasuk orang yang komplain atau pendapat teman-teman semua lah, termasuk orang yang komplain atau menerima keadaan gitu?
atau justru bahagia? Terima keadaan. Hah? Terima keadaan. Pasrah dong. Terima keadaan ya, dia udah ganti kan. Itu juga namanya kan kemajuan teknologi kan. Itu dari sisi ini teknologi. Berarti kan kita udah pada maju nih dengan adanya dari TV analog ke TV digital. Berarti kan TV analog ini kan dia berupa siaran televisi yang dari radio, dia bisa ke radio ke gambar video. Dia dari radio ke gambar video. Tapi kalau TV digital dia sudah ikut semua. Dia ikut semua, jadi dia bisa ambil dari analog, bisa dari digital. Jadi itu sudah disatukan. Kalau secara definisi kan nanti kita bisa lihat langsung, artinya itu bisa di searching, bisa kita tahu lah, bisa cek di internet masing-masing ataupun misalnya. Cuman yang harus dibahas di sini itu bukan masalah pengertian, perbedaan, bukan. Yang harus dibahas ini dampak yang teman-teman rasakan atau lingkungan, keluarga, saudara yang merasakan. Nah, itu dampak yang harus kita sampaikan ya, begitu supaya memang dia berbeda dari yang lain. Oke kakak, dampaknya apa buat kakak sendiri? Ini kan apa? Bukan Lihat sana, kelihatan. bukan hal baru. Kalau yang dari info terbaru di Kominfo itu kan sudah dimulai dari 2000 berapa itu zaman SBY sama Yusuf Kala itu sudah dimulai. Jadi sebetulnya kalau khususnya ibu kota yang di samping-samping DKI ini, kalau bilang pengaruh dan sebagainya itu sebetulnya cuma mereka yang tidak sadar akan hal itu muncul. Karena itu udah mulai uji coba pertama Yusuf Kala, lalu nanti dieksekusi untuk launching perdananya langsung oleh SBY pada tahun 2018 atau berapa itu. Ada itu. Masih Jokowi. Yang 2014 pokoknya itu Zaman antara- pemerintahan waktu Presiden SBY SBY sama Yusuf Kala. Nah, terus untuk pengaruh dan dampak sebetulnya ya pemerintah sama aja. Lihat sana dong. Sama aja karena Nah, gitu. setidaknya yang di Jawa juga merasakan, yang di Timur merasakan untuk beli box itu, TV box itu. Jadi yang ada yang receiver, kalau bahasa-bahasa dari dulu kan receiver segala macam, setidaknya di Jawa juga rasakan. Karena di Jawa kan tinggal kasih antena biar pakai garpu sama ini tuh penutup panci itu tetap dapat ada siaran itu. Kalau di Timur kan Ya bisa. Om. Atau daerah pedalaman. Daerah pedalaman, Om, 200.000 ini setel dulu, Om, putar kiri, putar kanan, ada yang tunggu bintang jatuh pertama. Iya kan begitu. Jadi itu kan sebetulnya imbas lah. Setidaknya sekarang ini kan dari kota-kota besar ini bilang baru merasakan. Tapi kalau di yang pedalaman kan, kita yang duluan rasakan. Jadi sekarang ya sama-sama rasakan juga. Betul, bisa juga. Jadi itu tetap mengikuti saja. Kembali ke bank ini untuk berarti pasar. harusnya kita mengikuti aja apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Iya, karena kalau mau protes sekarang kan sudah terlambat kan sebetulnya. Kalau mau protes dari Yusuf Kala. Dari zaman Yusuf Kala sama Pak SBY kalau mau protes. Kalau di berita Kominfo terbaru kan gitu dia. Kalau mau protes. Tapi ngapain kita salah-salahin ini ya? Iya, makanya nggak usah nyalahin salahin. pemerintah karena kita lihat dari rekam jejak teknologi yang kita punya sekarang itu udah lumayan maju loh. Karena TV digital ini, TV analog ini dihapus itu dari tahun 2022 April 2022 itu diuji coba di tiga ibu kota. Cuman di 3 ibu kota aja, NTT, Riau, sama provinsi. provinsi. Maksudnya tiga provinsi itu NTT, Riau, sama Papua Barat. Ini pertama uji cobanya. Nah sekarang dampaknya ini, apa kita di bagian Indonesia Timur sana dapat nggak? Daerah pelosok. Dari daerah pelosok sana kita dapat nggak? Nah itu. Berarti mungkin di ini ya, di sekitaran ibu kota negara lah yang seharusnya nggak harus protes hal ini gitu. Karena tadi di ini sih di Kominfo sih banyak banget yang
keresahan dia tuh yang dia komen tuh dari pelosok-pelosok semua. Dia tuh komennya itu alasannya cuman karena sinyal. Dia nggak masalah kalau TV analognya diganti sama TV digital, cuman sinyal karena jangkauan ke sana itu agak susah di masyarakat. Dia jadi kayak untuk masyarakat yang di sekitaran Pulau Jawa atau di Pulau Jawa sendiri, untuk sinyal mungkin udah inilah, udah bagus lah. Jadi dampak terbesar tuh bagi di daerah-daerah yang terluar, di Masyarakat kecil yang di perbatasan gitu yang mungkin kurang ada sinyal lah ya gitu. Jadi dia makin, ada yang bilang makin miskin, ada yang bilang nggak ada sinyal gitu. Kalau di sini kan ujung-ujungnya dibilang susah sinyal lagi. Gimana Pak Geri? Tanggapan Pak Geri? Nah, Apa ya? Mungkin jangka panjangnya akan lebih diperbaharui lagi ya. Jadi untuk TV digital ya, digital itu kan pasti ini kan uji coba, perbaikan, pasti makin bagus lah lagi teknologi kan. Itu aja sih. Dan saya kan udah pakai ini ya, di analog bagus aja. Dan channel juga makin bagus. digital. Digital. Terus siarannya juga bagus. Ini masih worth it aja lah. Untuk harga sekian, jangka panjang. ini banyak. Tapi sebenarnya kita bisa, kalau gue sendiri sih bisa merasakan apa yang teman-teman protes. Artinya mungkin sosialisasi kepada masyarakat. Artinya gini, orang lagi senang-senang lagi nonton. Kan sebenarnya komplainnya ada dari beberapa komen teman-teman dan coba ngobrol dengan beberapa teman juga. Itu yang komplain itu adalah ketika anak-anaknya lagi nonton, terus berubah tuh, dan dia nggak bisa nonton lagi karena memang TV-nya analog kan gitu ya. Nah, harusnya sebagai pemerintah ya dia harus sosialisasi lebih banyak supaya kalau psikologi anak kecil udah terganggu, udah kena gitu ya. Nah, si orang tua juga ikut pusing, makanya ada keluar, wah nggak peduli nih, apalagi mau naik, gas sudah naik, terus nanti TV naik, tiba-tiba kulkas juga nanti kau naikin. Ya benar, harusnya kan turun ke bawah dan menyampaikan, meskipun sosialisasinya harus lebih besar lagi. Ya Lebih besar, lebih iya. luas ya. Jadi menurut gua ya harus di ini sih, harus di sosialisasinya lebih banyak supaya yang teman-teman yang memang nggak siap terhadap itu, mereka harus mempersiapkan sebelumnya. Gimana Bos? Benar ya? Nah, Hah? Nggak apa kira-kira benar, bukan atas bawah benar. Tapi juga Apa sih? ini percuma kalau Percuma. iya, maksudnya nggak akan Itu lagu Pak. nggak akan, walaupun sosialisasi sampai pelosok-pelosok juga, kalau dari jajaran Kemeninfo sampai turun sampai provinsi dan kabupaten itu nggak dipertegas, tetap sama aja orang semua kan psikologi terganggu. Contoh kecil aja Piala Dunia, contoh kecil itu bola yang semakin rame, setiap provinsi pasti ada permainan Kominfo provinsi, pasti diacak dan sebagainya. Walaupun analog atau apapun itu dia, tetap aja kembali ke sana. Jadi semua itu Keminfo juga banyak sosialisasi, banyak juga harus untuk benahi jajaran sampai di provinsi dan kabupaten, biar jangan terjadi seperti Piala Dunia nanti. Tetapi itu dapat. Kalau menurut Bung Neker bagaimana? Kalau beta itu memang masalah ini tidak terlalu ribet dan sebenarnya gampang-gampang aja. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu mempersiapkan infrastruktur, misalnya program Palaparing yang diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dengan metode satu desa satu tower, entah itu tapi karena Telkomsel itu milik BUMN udah pasti Telkomsel, tidak mungkin Indosat dan lain-lain. Nah, sebenarnya infrastrukturnya kita siapkan. Kalau memang satu desa satu tower itu telah terdistribusi di seluruh desa Indonesia, nah kalau misalnya kebijakan ini lahir itu tidak masalah. Nah, kebijakan itu kebijakan transisi dari TV analog ke TV digital ini kebijakan yang telah dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sehingga memang ya kita harus menerima
dan beradaptasi dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Entah itu ada gelombang protes misalnya dari pegiat apa dan segala macam. Tapi ini kan kebijakan sudah terjadi dan telah dipertegas dalam undang-undang. Nah kemarin kan misalnya kalau kita lihat gelombang protes itu terhadap undang-undang Cipta Kerja kan tidak ada sama sekali yang sentil soal poin ini. Banyak kan lebih ke tenaga kerja dan lain-lain. Mungkin tenaga kerja itulah. Tapi kan penyorotan terhadap ini tidak. Sedangkan ini dampaknya sangat luar biasa, dampaknya sangat besar. Mungkin dari ujung barat sampai ujung timur lah semua merasakan implikasinya gitu. Nah, oleh karena itu memang pemerintah harus berpikir serius. Kalau sosialisasi itu sebenarnya itu bukan lagi opsi yang terbaik, tapi opsi paling baik itu adalah menyiapkan infrastruktur dengan program Palaparing yang telah dicetuskan. Memang masalahnya belum semua desa itu ada tower Telkomsel, tapi nah itu yang harus dikerjakan biar pergantian ini bisa juga dinikmati, bukan cuma diresahi tapi dinikmati oleh masyarakat. Mungkin kira-kira begitulah menurut Tapi kita. itu salah satu PR juga ya buat pemerintah ya. Salah satu PR di tiap-tiap desa terpencil itu kan harus memberikan infrastruktur ya, memberikan infrastruktur kepada desa-desa terpencil terkait dengan TV digital dengan analog ini kan. Ganti TV analog dengan TV digital. Cocok itu. Berarti nggak ada lagi penghapusan TV tabung. Nggak ada penghapusan TV tabung, cuma analog doang yang Cuma kan dihapus. nggak dong, pasti nggak bisa TV tabung nggak Jadi yang Bisa. Palaparing ini sebetulnya siapa yang punya ini? Indonesia apakah Satu Sade. ini luar negeri? Di luar Satu Indonesia. tower, satu desa. Ya program pemerintah toh. Iya, maksudnya kalau Pemerintah. Palaparing ini memang Indonesia punya, itu udah nggak usah terlalu banyak bangun tower ya. Karena rata-rata semua di pedalaman itu pakai parabola yang memang di pusat satelit itu Palaparing yang dipakai. Tapi kalau memang bukan Palaparing, bukan bukan aslinya Indonesia yang punya. Atau kan dengar pada zaman yang dua itu sudah dijual itu, ya itu berarti Telkomsel ini harus diperbanyak. Sampai di pedalaman Papua yang di tengah-tengah hutan yang OPM ada pun harus ada. Dan itu pun sama halnya seperti perang di Papua juga kalau mau bangun ini TV analog. Jadi semua ya saya tahu mau dibawa ke mana. Jadi sarannya gimana? Ya sarannya bagaimana ya kalau yang sekarang ada ini komunikasi ke kampung waktu pas berita ini muncul, ya tetap masih dapat siaran seperti biasa bagi menggunakan Palaparing. Nah yang jadi masalah Palaparing ini punya siapa dulu ini? Kalau punya luar negeri berarti sistem analog ini sama aja bohong. Parabola yang itu mulai laku lah. Makanya kan ada sentimen sedikit ada beberapa diskusi-diskusi yang agak menyudutkan pemerintah itu. Kenapa baru pemberhentian di Jabodetabek ini kenapa pada saat bulan November kan begitu ya? Karena ya ada juga yang bilang bulan November ini bulan Piala Dunia kan, orang lagi Piala Dunia. Kalau memang di daerah pelosok karena rata-rata menggunakan parabola, ya itu nggak terlalu inilah karena memang udah jadi. Jadi bukan masalah TV tabung, TV tabung juga bisa dipakai untuk nonton digital. Yang penting ada STB-nya. Yang apa tadi bahasanya? Receiver harus ada receivernya, itu bisa dipakai mau TV tabung, TV apa yang kalau ada receivernya dia bisa pakai untuk jadi TV digital. Nah yang jadi masalah adalah di daerah sini yang sekitar sini yang memang terbiasa dia dengan buka ini aja langsung bisa nonton, buka ini nonton dengan dia punya langsung gitu loh, analog kan langsung ya, Signal yang bagus. signal yang nah. Jadi ya mungkin strategi yang harus dilakukan yang sudah pernah dilakukan itu infrastruktur boleh disiapkan, tapi infrastruktur kepada apa dan kepada siapa karena memang benar juga yang tadi disampaikan kalau memang pala miring tadi itu Ini bukan punya Indonesia kayaknya itu Palaparing itu. nggak mungkin dia kerjasama tapi Iya kerjasama masih ada. artinya kan kayak Panasonic juga itu Coba cek tuh. Indonesia Cek. gitu. Tapi Saya memang dia kerjasama kerjasama masih ada Palaparing.
Hah? Hah? Info kayaknya. Bukan. Adidas. Dia bukan Kominfo, dia Adidas. Ya, karena kalau yang itu bayar berapa kan? Yang kakak udah bayar analog, kiri kan benar. Bukan analog. Apa digital? Digital itu bayar berapa? Untuk beli adaptornya sendiri itu 155 kalau 200. 100, tadinya 160. Ah. Soal tuh pas kita nyari dapat 198.000. 198.000. Terus bayar per bulannya berapa? Udah enggak. Dia Ya. bilang, Makanya itu mah kedepannya udah. Saya bawa maju dikit ya. Ya, jadi Maju dikit ya. ini Nah. yang jadi masalah sekarang ini di kota yang cuma kasih keluar 100 berapa tadi? 90.000. taruhlah 200.000. Taruhlah 200.000 yang jadi masalah di kota ini. Baru 200.000 aja sudah apa namanya? Udah komplit. Mau di sana parabola 1.900.000. Kalau di pedalaman itu harga parabola paling murah 1.100.000. Tapi pernah Hah? punya pengalaman itu cari sinyal pakai. Ya itu kerja-kerja ini makanya udah hitung ini. Bayar TV itu aja untuk sinyal palapa itu parabolanya itu 1.200.000. Itu yang murah. Terus Tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Sampai sekarang juga Sampai sekarang yang sekarang betul. ini malah di harga yang paling naik. Bisa 1.8 sampai 2 juta. karena momen Piala Dunia. Momen Piala Dunia ini. Apalagi nggak tahu Piala Dunia ini disiarkan oleh sponsor TV mana, mana? Matrix atau apa itu, ada receiver Venus dan segala macam. Mola TV juga. Mola TV itu. Nggak tahu Mola TV TV bagaimana. parabola kalau nggak salah. TV parabola sih. Ini apa? Mola, Dia punya mola. receiver ini merek-merek Iya, perusahaan. receivernya itu namanya parabola. Jadi kalau baru 200.000 kenapa di kota selalu komplit 200.000? Jadi nggak lumrah sih sebenarnya. Iya, kalau di pedalaman barang nggak lumrah. Pedalaman ini selalu mengikut. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum aturan ini muncul, sebelum orang komplain, jadi sana sih gunakan duluan. Mereka juga bodo amat yang segala macam. Yang penting Berarti ya. bisa dikatakan di sini nih yang ada di daerah perkotaan atau yang lebih dekat dengan ibu kota provinsi negara itu manja. Iya, maksudnya satu sisi dia bisa dikatakan manja, satu sisi mungkin dari Keminfo dalam pemerintah kan, maksudnya cuma sedikit kasih apa teman-teman di kota ini untuk merasakan bagaimana rasanya itu Piala Dunia yang diacak siarannya. Walaupun pakai mualah tetap nanti diacak gitu. Mola. Ya ini gara-gara itu bisa mual itu. Iya pasti ujung-ujungnya pasti diacak begitu, karena kalau pakai TV box itu tetap diacak. Itu biarpun bayar 200 atau 500 juta pun tetap diacak gitu TV box. Karena tergantung siapa yang kasih, ibaratnya sama macam ini judi bola ini aja. Jadi kalau macam siapa kasih uang banyak untuk agen di situ, ya tetap pindah siaran. Hampir sama kayak ini juga, hampir sama kayak apa kemarin kenaikan harga bensin juga kan. Sebenarnya kan yang dikomplain paling banyak gitu. Sebenarnya Lebih banyak itu kan di daerah perkotaan yang lebih dekat ke ibu kota negara. Nah, di daerah sana malah hampir sama aja, harga mau naik mau turun juga nggak terlalu pengaruh sih. harga mau naik mau turun tetap mereka di sana udah naik duluan. Tapi konteksnya berbeda memang karena konteksnya. terkait dengan kesiapan infrastruktur, meskipun harusnya kan lebih komplain di sana ya. Kenapa nggak mau daerah yang komplain? Iyalah, daerah itu sudah terlalu banyak merasakan penderitaan yang sengaja dibuat di Pulau Jawa ini. Misalnya Sonat Telkomsel salah satu contoh kan. Nah kita beli paket data misalnya 50.000. Di sana itu kan cuma 100 megabyte. Saya kan di sini itu giga, bergiga-giga. Kita misalnya SMS di sana itu potongannya lebih gede daripada di sini, gitu loh. Jadi kalau cuma 200.000, kenapa terlalu banyak komplain? Ya nikmati aja. Gitu. Manja. Ada Manja. Iyalah. Anak mama bukan? kalau di apa? Tapi mungkin ada alasan. Enggak, kalau kita berbicara infrastruktur Telkomsel ini, ambil contoh satu pedalaman di Mulia sana. Itu ada teman bilang di sana itu 100 berapa MB itu. Aduh. Itu hitungannya itu 400.000. 100 berapa MB, 105 atau 101 MB itu 400.000. Sedangkan kalau di sini kan 400.000 itu pakai satu bulan itu berapa puluh giga memang itu. 100 giga. Di sana mah bodo amat. Asal penting ada aja.
Ya, katong kembali ke apa? Kita? Kita kembali di ini. TV digital. Saya usah TV digital. Enggak usah. Yang apa? Yang mencetus ini yang untuk istilahnya melihat ini semua kan pada Kominfo dulu. Kominfo punya program yang internet apa segala macam itu internet menghubung satu wilayah Indonesia itu. Ternyata realisasi sampai sekarang kan bodo amat. Cuma tahu alatnya itu datang pasar. 3 bulan Bilang sinyal langsung ya tenggelam. Ada salah. Jadi ibaratnya ada sinyal, biar sinyal full lagi, mau full di Facebook aja. Jadi apalagi WA. Jadi semua kembali ke Kominfo bagaimana dia bisa dan pemerintah bisa bekerja lebih giat lagi karena masalah-masalah teknologi yang sekarang kalau macam di semua pedalaman itu semua ibaratnya bagaimana ya? Cuma barang itu datang 2 kali, 3 kali, seperti parfum lah, 1 kali semprot, nah, mulai Besok hilang. itu. Tapi kan kalau kita kan sekarang lihat dari sisi ini, sisi sebagai pendengar, sebagai konsumen lah. Artinya kita yang mengkonsumsi. Kalau misalnya dari segi ini kira-kira ada nggak ya, segi mungkin teman-teman baca, segi dari produsen artinya yang memproduksi siaran itu, misalnya MNC TV, Metro TV dan apakah dia mempersiapkan untuk siarannya harus diterima di TV digital atau TV yang analog tadi? Berubah nggak itu ya kira-kira ya? Nggak berubah ya? Masih sama. Oh tetap dia dengan siaran dia bikin, cuman nanti kita cek lah di internet benar apa? Jadi dia layarnya lebih dari yang dirasain ya. Nggak terlalu terpaku sama antena. Oh iya, enggak itu kan kalau dari sisi konsumen Iya. kita sebagai Iya. penonton. Nah kalau dari yang memproduksinya itu bagaimana? Maksudnya produksi itu kayak tadi MNC atau Ya, bisnis TV lah. Nah, bisa. Ya, bisnis TV. karena kan ada salah satu poin juga yang disampaikan di beberapa grup itu sebenarnya juga melibatkan persaingan antara stasiun-stasiun TV ini. Ini persaingannya harus akan lebih fair. Jadi siapa yang menerima keterbaruan teknologi, nah itu juga yang bisa mempersiapkan supaya orang bisa nonton lebih bagus gitulah. Tapi nanti kayaknya kita akan membahas di sesi berikutnya, nanti bisa di searching untuk itu. Cuman ya kalau masalah infrastruktur tadi di wilayah Jawa kesiapan infrastruktur udah oke, ya kan wilayah Jawa. Artinya harusnya dia nggak terlalu manja, cuman kenapa dia harus manja? Mungkin tadi dia mungkin terlalu sibuk, dia mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, dia nggak siap dengan yang baru disampaikan. Atau ya kembali yang tadi disampaikan, sosialisasi mungkin terhadap mereka juga enggak. Intinya itu harus menerima aja. Kalau ada yang menerima, kalau ada yang nggak terima kan repot. Itu mungkin. Ada yang Jangan lain kalau mau protes itu udah terlambat. Karena ini memang sudah ada undang-undangnya gitu. Kecuali masih rancangan gitu baru kita protes. Tapi kalau sesuatu yang sudah menjadi undang-undang, dia sudah menjadi produk hukum. Tetapi itu sudah susah. Kalau mau ya harus ke MK dulu untuk judicial review, baru bisa lagi merubah kebijakan ini. Jadi ya orang-orang yang di Jawa, kalian nikmati saja, rasakan penderitaan Kita juga di Jawa, ini. Kita di kampung-kampung rasa gitu. Jadi Kalian nikmati aja. Sebelum kalian rasa, kita Ya. udah rasa duluan ya. Kalau bahasa Inggris bilang nyat mau nyat. Ini yang kan TV digital analog ini kan sudah wacana dari presiden sebelumnya itu. ya tadi BY dan JK. Ah itu sebenarnya itu juga yang menjadi bukan, tapi yang menjadi masalah untuk semua orang menolak itu masalahnya juga ada besar di pemerintah. Kenapa pemerintah dong membiarkan Mereka. bukan pemerintah membiarkan pedagang-pedagang ini dong langsung untuk Mereka tidak langsung. mereka tidak langsung memasarkan apa namanya parabola itu, tapi antena-antena yang biasa panci Kecil. sama borok itu yang iya ambil contoh antena Panci sama garpu ya. borok panci Garpu. garpu besi-besi
pagar Bahasa itu, Indonesia bilang, Nggak apa-apa, Bala. antena besi pagar itu yang dipasarkan lebih banyak daripada parabola yang ada besi yang satu ke sini dengan semua tinggal Pokoknya silang menyilang. silang menyilang. Memang ini kan fakta yang harus kita terima. Orang negara lain aja udah dari tahun 2002, 2006. Kita baru bangun di tahun 2022. Artinya mimpi kita terlalu panjang gitu loh. Negara-negara lain itu sudah dari kapan Kalau- mereka? Soalnya terlalu banyak sibuk dengan demo. Guys, kalau maksudnya kalau lihat-lihat zaman-zaman dulu ya, yang waktu sebelum presiden, waktu zaman Megawati itu sampai ke bawah-bawah, kalau kita lihat di Megawati, Iya, sebelumnya lah, sampai presiden presiden sebelumnya. pertama itu, maunya lihat di kampung-kampung itu kan ada TV-TV tabung itu dulu itu. Nah itu dulu itu kalau pakai antenanya itu aja tetap dapat siaran kan sebelum palapa di apa Ya, namanya TV hitam putih lah. hitam putih sebelum dieksekusi itu ya yang apa yang palapa TV tabung palapa dijual. Nah disitulah untuk di situ adalah kesalahan terbesar pemerintah karena pada saat nanti wacana TV analog ini muncul digital dan analog ini nanti akan muncul lagi. Nah itu masalah pada sarana infrastruktur dan segala macam itu. Nyatanya BUMN ini dia membangun Telkomsel itu cuma sebatas wacana sampai sekarang. Contoh setiap kecamatan itu kan harusnya tower 4 kaki itu, Telkomsel 4 kaki itu. Pada dasarnya cuma 1 kaki yang berdiri. Kota Larat aja susahnya. Kota Larat aja solusinya. Padahal Padahal daerah mana nih? Daerah Maluku. daerah perbatasan lah cari di Australia aja tetap dapat. Nah maksudnya itu aja susah untuk dibangun ya Telkomsel. Makanya sekarang ini kalau kita kembali ke Timur ini sekarang ini jangankan di Jawa yang bangunnya Jawa kan sekarang baru mulai permainan pencarian wifi ini yang setiap perusahaan-perusahaan wifi mulai dirikan tower ini. Kalau di Timur itu Sudah memang. iya persaingan antara jaringan ini handphone jadi Telkomsel bersaing M3 Indosat Provider. Excel. Tapi yang lebih banyak di sana itu mulai sekarang ini Telkomsel ini macam pemerintah ini nggak bisa membangun di sana. Jadi pemerintah ini baratnya nggak bisa untuk menciptakan infrastruktur yang baik di daerah timur. Itu yang sekarang ini swasta Padahal keuntungannya besar. Padahal keuntungannya besar. Nah di timur itu kalau jaringan lain itu sengaja dilemahkan. Misalnya Indosat dan lain-lain itu sengaja dilemahkan karena keuntungan Telkomsel di daerah timur itu menutup kerugian nasional. Dan itu fakta. Iya. Karena kalau di tempat-tempat lain itu banyak persaingan. Kalau di timur itu ansih Telkomsel dan ya semua serba mahal lah. Misalnya beli paket data, paket TTB itu semua mahal. Nah makanya memang satu tower Telkomsel itu tidak murah, harganya mahal. Tapi intinya keuntungan zona 11-12 Maluku Papua dan lain-lain itu menutup kerugian nasional. Jadi Tapi memang sekarang ini kan beda cerita. Coba cek sekarang. Nah, memang kalau di pedalaman-pedalaman itu kan ada kalkulasinya. Iya, maksudnya itu kalkulasi kan. Kalau misalnya bangun tower taruhlah di salah satu desa, ya di kampung itu 50 orang yang ngapain? Belum tentu 50 orang itu menggunakan handphone. Tapi kalau 50 orang di dalam 50 orang itu kalau masing-masing anak ada HP. Ya sedangkan tower aja triliunan. Iya, Gimana pasti. sih mau- Karena tower Ya secara artinya gini, itu tugas pemerintah kalau bicara untung rugi kan iya bicara dulu kan pemerintah. lari ke bisnis, tapi kalau untuk pemerintah diwajibkan kan itu. Iya diwajibkan. Karena ya untuk pertumbuhan masyarakat ya pemerintah harus menyediakan yang tadi infrastruktur dan lain-lain. Cuman kan yang jadi masalah adalah misalnya jangankan infrastruktur yang sudah ada. Yang tadi kan perbandingan infrastruktur yang sudah ada di Pulau Jawa komplain lebih besar kan begitu. Sedangkan di sana infrastruktur nggak ada, tapi dia sudah menerima dengan strategi apa segala macam yang tadi menggunakan pala pusing gitu kan. Pala berbi itu kan juga ya mereka sudah siap di daerah-daerah pelosok maksudnya untuk itu. Harusnya kan ya inilah maksudnya kita sebagai orang-orang pesisir yang sudah ada di sini, pesisir orang-orang pedalaman yang sudah di sini harusnya memberikan inilah sebuah statement ataupun pencerahan atau apalah supaya ya nggak usah manja-manja lah masalah-masalah ini gitu. Memang yang paling tepat itu Telkomsel itu harus dikelola penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kalau dia sudah masuk ke BUMN itu namanya bisnis. Jadi nggak ada lagi cerita ini untuk
memberdayakan masyarakat untuk bagaimana semua masyarakat ini bisa terakses dengan komunikasi dan informasi, bisa menyerap. Itu sudah tidak ada lagi, itu sudah jadinya nonsen karena ini sudah berpikir bisnis, harus ada untung ke negara. Dan Telkomsel itu salah satu BUMN yang punya kontribusi besar terhadap APBN. Betul. Oke, mungkin closing statement karena sudah terlalu banyak. Closing statement dari masing-masing atau langsung dari satu orang? Masing-masing. Dari Bang Agung aja. Oh, dari Bung Agung. Bung Agung, ayo. Ini aja. Closing statement. Satu kata dulu buat yang suka Manja-manja. komplain-komplain, Pak. Yang manja-manja. Ya, satu kata. 200.000 aja kok ngomong Kalimat banget. itu. Gak apa-apa. Enggak, kan 200.000 kok omong banget di sana 1.500.000 saja nggak jadi masalah. Oke, Bapak. Idem. Ide. Apa itu? Satu kata. Satu kata. Ini satu kalimat lah boleh. Oh, satu kalimat. Jangan manja deh. Gondor. Setuju. Satu kata toh? Kalimat, satu kalimat. Sangat setuju. Apa? Ya, lebih banyak belajar ke daerah pedalaman lah. Jangan apa-apa segala macam cuma dilihat dari sisi posisi yang ada di sini. Harusnya belajarlah ke pedalaman. Keluar dari tahu. Jangan kita menuntut keadilan yang baik-baik aja, tapi penderitaan itu juga harus adil, harus dirasakan oleh semua orang. Jangan cuma satu kelompok atau satu etnis yang merasakan penderitaan. Semua bangsa Indonesia, anak bangsa harus merasakan penderitaan yang seadil-adilnya. Gokil. Keren. Ya, terakhir itu ada rasa, beda rasa. Jadi Sing ada rasa. kagak. Bang. Oke, sudah. Oke, itu pembahasan hangat ya. Jadi buat teman-teman kalau yang sering mengeluh di sekitaran Pulau Jawa, kalau kita mau jadi negara maju ya kita harus mengikuti perkembangan. Jangan sering ngeluh-ngeluh, harus keras, menyala. Thank you udah mau nonton episode 3 di ADK Kapakudapa. Sampai ketemu lagi di Mungkin episode bisa komen di bawah topik apa yang bisa nanti kita bahas. nanti kita bahas Ya. sama-sama. Thank you. Oke. Nero.